Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-laila, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita mohon kepada Allah, Zat yang Maha Menguasai, yang melindungi, menjaga, memberikan perawatan dan juga kesembuhan untuk kita semuanya. Semoga yang sakit Allah menegurkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya sehat selalu, segera sembuh bagi yang sakit, dan semoga kita semuanya berada dalam kebaikan dan kebajikan, penjagaan, perlindungan, serta keselamatan dan kebahagiaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan tsaniyah fi hadhil lailah. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab, khosatan fi darsil uslubil arabi, khususnya dalam pelajaran uslub Arabi, uslub bahasa Arab. Bapak Ibu semua, pada minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang uslub yang mengungkapkan tentang doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Sesungguhnya Dia Maha mendengarkan setiap doa. Itu sudah kemarin ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran baru
pelajaran baru dan juga bahasan baru, yakni tentang sesuatu yang sebenarnya juga sering kita dengar, tetapi bagaimanakah cara mengungkapkannya, kita akan bahas satu persatu. Baik, silakan Bapak Ibu lihat whiteboard bersama-sama ya. Saya akan bukakan whiteboardnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tuliskan sebuah kalimat. Adalah wajib. Adalah wajib. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam susastra atau kesusastraan Indonesia, itu biasa menggunakan ungkapan adalah wajib, adalah bagus, adalah indah, adalah terpuji, adalah nikmat, adalah senangnya, dan semacamnya. Itu diungkap dalam bahasa Indonesia sudah biasa. Nah, lalu apabila kita mengungkapkan kalimat adalah wajib, bagaimanakah ungkapan ini kita ungkap dalam uslub bahasa Arab ya? Ada kata adalah dahulu, adalah wajib. Nah, ketahuilah kalau kita ingin menggunakan ungkapan adalah wajib atau ada kata adalah di awal, maka bisa gunakan innahu. Innahu. Nah, innahu itu nanti diterjemahkannya dengan adalah. Wajib, berarti wajibun. Innahu wajibun. Adalah wajib, innahu wajibun. Adalah mudah, innahu sahlun. Adalah mudah ya. Innahu sahlun. Yang lainnya lagi misalnya adalah sulit. Innahu Sa'bun. Innahu sa'bun. Adalah bagus. Innahu jamilun. Jamilun. Innahu jamilun, innahu thayyibun, innahu hasanun. Yang lainnya lagi misalnya adalah haram. Innahu haramun. Innahu haram. Haramun. Haramun panjang, haramun. Haramun. Yang lainnya lagi misalkan adalah sunat. Innahu sunnatun. Ya. Innahu sunnatun dan seterusnya dan seterusnya. Mudah ya? Insyaallah. Nah, tinggal kelanjutannya. Apa kelanjutan dari ungkapan ini? Kita akan coba mulai dari yang pertama, adalah wajib. Di situ saya sudah share di grup ya. Ungkapan adalah wajib bagi setiap individu. Nah, saya akan buka muka surat baru, halaman baru. Coba di situ kalimatnya adalah wajib. Adalah wajib. Adalah wajib. Sebelum melihat teks, saya akan buat yang lain dulu ya. Adalah wajib bagi kita. Nah, tadi adalah wajib adalah innahu wajibun. Innahu wajibun. Nah, bagi kita, nah kalau Lana. setelah kata wajib itu ala, maka innahu wajibun alaina. Lana. Innahu wajibun alaina. Kalau wajib bagi saya, bagiku, Alayya. Daya. innahu wajibun alayya. Begitu saja. Alayya. Bagi dia, Ana. Alaihi. 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 Alaiha. alaihi alaiha. Ya kan? Alaiha. Bagi kamu, Alaika. Ay, alaika. Alaika. bagi kalian banyak ramai. Alaikum. 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 Innahu wajibun alaikum.
Bagi mereka laki-laki. Alaihim. 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 Dan seterusnya. Kalau perempuan alaihinna. Dan seterusnya. Innahu wajibun alaina. Innahu wajibun alaika. Innahu wajibun alaihinna. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, baik. Innahu wajibun alaihinna. Nah, baru sampai sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berikutnya. Alaina ini kan, nah itu domir. Alaiya, ya domir. Alaihi, hi domir. Alaiha, ha domir. Ka, kum, him, dan hina juga domir. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya adalah wajib bagi seseorang? Atau wajib bagi Muhammad? Ala Wajib bagi Muhammadin. Muhammad. Muhammadin. Ala Muhammadin. Nah, begitu. Innahu wajibun Ala Muhammadin. ala Muhammadin. Bagi Khadijah, Innahu wajibun ala Khadijah. ya, Tak boleh turun bawah. Khadijah. Khadijata. Belum munsharif kan? Innahu wajibun ala Khadijata. Bagi seorang jiwa, Ala nafsi. Nafsin. ala nafsin, gitu. Bagi seorang murid, Ala talibin. bagi seorang murid ala tolibin. Tolibin. Kalau perempuan tolibatin. Atin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagi setiap murid, setiap murid. Innahu wajibun Ala ala kulli talibin. Nah, begitu saja ala kulli tolibin. ala kulli talibin. Tolibin. Kulli mudhof, bin mudhof ilaih. Bagi setiap perempuan, Inna perempuan ada kulli nas. ala Ala kulli ala kulli mar'atin. perempuan. Ala kulli mar'atin. Oh, ala kulli maratin. Baik, alaihinna Ustaz. Kalau alaihinna kan jamak ramai. Maratin. Alaihinna, hina itu domir ramai, domir jamak. Ustaz, Ya, apa Ustaz? perempuan. Mar'atin dengan imra'atin beza tak? Sama Ibu. Ala kulli imra'atin boleh, ala kulli mar'atin boleh. Begitu Ibu Laila. Bukan Ustaz. Bagi setiap peniaga, Ijaratin. Ala kulli ijaratin. bagi setiap peniaga, pedagang, Tajirin. Ala tajirin. tajirin. Tajir. Tajirin. Pedagang itu tajir. Tajir. Ijarun. Kalau orang Indonesia hari ini itu banyak yang menggunakan kata tajir tapi maknanya adalah kaya. Itu tidak benar. Oh, iya. Kalau kita menggunakan bahasa Arab, tajir itu artinya pedagang. Kalau kaya itu ghaniyun. Nah, jadi orang-orang Indonesia banyak menggunakan kata tajir, maksudnya adalah kaya. Itu bukan bahasa Arab yang asli, itu hanya serapan diksinya, tapi maknanya sudah digeser. Maknanya sudah ditukar. Kalau di Indonesia begitu ya, banyak yang menggunakan tajir ya. Kalau di Singapura, Malaysia ada tak yang menggunakan kata tajir untuk mana kaya? Tak. Tajir peniaga. Oh, baik, bagus. Nah, di Malaysia, Singapura tak ada ya. Tajir maknanya peniaga atau pebisnis atau pedagang. Ya. Gitu. Ala kulli tajirin. Sudah cukup. Nah, jadi inna wajibun ala, boleh ala domir, alaika, alaina, alaihim, dan seterusnya. Boleh menggunakan isim zohir. Muhammadin, Khadijah, nama orang ya. Nafsin, tolibin, kulli mar'atin, kulli tajirin. Kulli talibin ini mudhof ilaih. Sedangkan Muhammadin, Khadijah, Nafsin, Tolibin bukan mudhof ilaih, bukan idhofah. Jadi setelah kata ala boleh mudhof, boleh mudhof ilaih, boleh kata mufrad, kata tunggal, bukan mudhof ilaih. Sampai sini paham Bapak Ibu?
Ulang lagi. Faham, Mbak? Afwan, saya kurang dapat tadi. Baik. Setelah ala itu boleh menggunakan domir. Alaika, alaina, alaiya, alaihim, alaikum, alaihinna, alaikunna, dan sebagainya. Setelah ala juga boleh menggunakan isim zohir. Isim zohir itu bukan domir. Contohnya Muhammadun, Khadijah, Nafsun, Thalibun, nah itu kan isim zohir kan. Nah, jadi boleh innahu wajibun ala Muhammadin, innahu wajibun ala Khadijata, innahu wajibun ala Nafsin, innahu wajibun ala Thalibin. Nah, tapi Muhammadin, Khadijata, Nafsin, dan Thalibin ini kata tunggal. Kata tunggal itu kata tunggal di sini maksudnya adalah kata yang bukan gabungan dua kata, bukan mudhof ilaih. Nah, sedangkan kuli Thalibin, kuli mar'atin, kuli tajirin itu idhofah mudhof ilaih kan? Jadi setelah huruf jar, ala ini boleh menggunakan domir, boleh menggunakan zohir. Nah, zohirnya juga boleh menggunakan kata mufrad, kata tunggal, atau kata mudhof ilaih. Begitu. Begitu Ibu Lela. Selepas kuliah itu mesti mufrad Ustaz. Setiap Selepas apa Ibu? ala kuli dia Oh, selepasnya isim ya. yang mufrad ni. Ya, setelah kata kuli itu sesudahnya adalah kata yang mufrad bukan jamak. Pada mulanya ya, pada umumnya. Nanti maknanya setiap. Nah, tapi boleh nanti maknanya menggunakan jamak, tapi kalau maknanya adalah keseluruhan. Misalnya, kullil mu'minina, kullin nasi, kullit tullabi. Saya tuliskan ya. Baik, sebentar. Setelah kata kullu, tolibin, itu setelah kullu mufrad ya, setelah kullu mufrad. Maknanya nanti kullu setiap. Nah, tetapi setelah kullu boleh jamak. Kullu tulabi setelah kullu mufrad maknanya setiap. Setelah kullu jamak maka kullu artinya semua. Kullu tulabi artinya semua murid atau seluruh murid. Nah, tinggal Bapak Ibu mau menggunakan kullu sebagaimana setiap atau seluruh atau semua. Maka perhatikan kata sesudahnya. Kalau kullu maknanya adalah setiap, maka kullu tolibin. Tetapi kalau kullu maknanya adalah semua, maka kullu tulabi. Kata sesudahnya harus jamak dan ma'rifat. Kullu tulabi, kullu nasi, kullukum. Ada kan di sebuah hadis ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum. Tuhkum ini ma'rifat ya, domir. Nah, kalau setelah kullu itu jamak, maka kata sesudah kullu ma'rifat. Tetapi kalau setelah kullu itu mufrad, maka kata sesudah kullu nakirah. Nakirah. Kullu kalau sesudahnya adalah mufrad, maka makna kullu adalah setiap. Kalau kullu sesudahnya adalah jamak, maka kullu maknanya adalah semua atau seluruh. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ustaz, kalau kullu ummatin yadkhulunal jannah. Itu Apa bermakna setiap Kullu ummatin yadkhulunal jannah. ya yadkhuluna jannah. Ya, apa yang Ibu tanyakan? Di sini kan di kullu ummatin, di situ mufrad selepas kullu. Jadi maknanya setiap, bukan kesemua. Ya, setiap. Kalau ini ummatin nakirah bukan? Nakirah, Mufrad atau jamak? mufrad. Mufrad. Makanya mana setiap? Setiap. Setiap. Ada umat banyak nih. Ada umat A, umat B, ada umat C, ada umat D, ada umat I, dan seterusnya. Nah, masing-masing umat ini masuk surga. Kullu ummatin yadkhuluna jannata.
Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau ummatin itu mufrad, mengapa yadkhuluna jamak? Sebab ummatun itu kata mufrad tapi mananya jamak. Paham tidak? Kata mufrad tapi mananya jamak. Yang disebut umat itu satu orang apa banyak? Ramai. Ramai. Ada umat. Umat itu kan kelompok orang ya, sekelompok orang, sekelompok manusia. Ada sekelompok beginilah misalnya begini. Nih, ini umat nih, tuh ini umat. Ini juga sama. Umat. Nah, B, umat. Dan seterusnya. C. Nah, ada umat A, ada umat B, ada umat C. Semuanya ini adalah umat, kelompok orang. Nah, karena umat itu adalah kelompok orang, maka meskipun dia mufrad, tapi terdiri dari banyak orang, dari orang ramai. Makanya fiilnya menggunakan yadkhuluna, dhamir hum. Bukan tadkhulu. Bukan muannas mufrad, tetapi yadkhuluna. Nah, lalu kenapa menggunakan muzakkar? Sebab ummatun itu maknanya memang mencakup muzakkar muannas, tidak hanya muannas. Tamar buto di sini meskipun itu adalah muannas, tetapi makna ummatun itu mencakup laki-laki dan perempuan. Di Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi gini. Tentang Nabi Ibrahim itu dia disebut sebagai apa ya? Ummatan wahidatan atau apa itu? Nah, saya tengok dulu ya. Nabi Ibrahim itu ummatan qanitan ya kalau tak silap ya. Saya coba cek, takut lupa sambil kita lihat. Bapak Ibu, para apabila sudah menemukan boleh beritahu ya. Ummatan qanitan. Benar. Ya, betul. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Nah ini kita perlu pahami ya. Tadi saya mengatakan bahwa ummatun itu adalah kata mufrad yang bermakna ramai kan? Umat itu kelompok orang, bukan satu orang. Tetapi di Al-Quran kita temukan sebuah ayat yang menyebutkan berbeda. Coba saya akan tuliskan. Inna Ibrahima. Kenapa bergeraknya sebentar? Oke, sebentar ya. Inna Ibrahima. Inna Ibrahima kana ummatan wahidatan. Ummatan qanitan, maaf. Qanitan lillahi hanifan. Terus walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikina. Inna Ibrahima. Siapa Ibrahim? Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim. Iya, Ada berapa orang? satu. Satu orang. Makanya pilihnya menggunakan kata kana. Karena dhamir huwa kan? Wah. Nah, terus ini ummatan. Ummatan berarti seorang umat ya? Ya. Ramai. Nah, ummatan tadi kita cakap, kita mengatakan bahwa ummatun itu adalah kata mufrad tapi bermakna ramai kan? Betul tidak? Betul. Betul. Sedangkan di sini ummatan justru bukan digunakan untuk makna jamak tapi maknanya mufrad. Untuk Ya. Nabi Ibrahim. Ummatan. Qanitan. Qanitan mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Lillahi jar majrur. Hanifan
Mufrad. Ini apa kedudukan Hanifan? Hal ya Ustaz. Hmm? Hal. Masa? Sifat Sifat. Sifat kemana? Sifat ke Ummatan. Rabbi Ibrahim. Sifat kepada ummatan. Umatan. Okey. Ummatan man'ut. Qanitan tu sifat ya. Qanitan man'ut. Qanitan naknya Sifat. sifat. Ummatan man'ut. 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 Qanitan naat 1. Ah. Oh, tu ada Hanifan dua naat 2. sifat. Naat 2 atau sifat 2. Nah, coba lihat. Qanitan mudzakkar. Hanifan mudzakkar. Ummatan? Mantan. Mu'annas. Ada tamar butuh ya, mu'annas ya? Nah, Mu'annas pada dari sini Zohir. kita belajar bahwa Al-Quran ada sewaktu-waktu menggunakan kata ummatun itu dalam bentuk mufrad. Allah atau Al-Quran menggunakan kata ummatun dalam bentuk mufrad. Meskipun kita tahu ummatun itu biasanya adalah mana jamak, meskipun kata mufrad. Tetapi pada ayat ini, surat berapa ini? Surat An-Nahlu 120 ya. An-Nahlu 120. Ini kata ummatun ditempatkan sebagai mufrad dan mudzakkar. Mufrad dan mudzakkar. Dari mana kita tahu ummatan di sini ditempatkan sebagai mudzakkar? Karena qanitan mudzakkar. Hanifan juga mudzakkar, naat kepada ummatan. Dan ini pun menceritakan Ibrahim. Ibrahim kan juga mudzakkar, ya kan? Ya. Nah, tetapi ada ayat yang lain yang berbeda. Coba saya akan sebutkan ya. Ada dalam sebuah surat Al-Jasiyah ya. Jasiyah. Nah, sebentar, saya akan coba buka. Ini sekaligus kita mengkaji Al-Quran juga ya. Agar semakin enak. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak. Jasiyah. Sebentar. Jasiyah. 45 Ustaz. Bagaimana Pak? 45. Ya. Surat 45 ayat 28. Coba lihat. Wataro. Coba lihat. Surat 45, surat Al-Jasiyah, ayat 28. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Ya. Wataro kulla ummatin jasiyatin. Coba lihat di sini. Jasiyatan Ustaz. Hah? Jasiyatan. Wataro kulla atau wataro kulu? Wa tara kulla ummatin jasiyatan. Oh, baik. Wataro kulla ummatin jasiyatan. Baik. Terus apa lagi? Wataro kulla ummatin jasiyatan. Dan Tud'a kullu ila ummatin kitabiha. tud'a ila kitabahal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, tud'a ila kitabiha. Nah, coba lihat. Tadi sebelumnya pada ayat Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan, ummatun ditempatkan sebagai kata mufrad mudzakkar. Karena Ibrahim kan mudzakkar, ya kan? Ya. Tetapi pada ayat ini surat Al-Ahqaf, surat Al-Jasiyah ayat 28, lihat kulla ummatin jasiyatan. Jasiyatan ini jasiyatan ini muannas atau mufrad? Mu'annas. Menyifati Muannas apa? mufrad. Menyifati ummah. Menyifati ummah. Tapi Ustaz, kulla ummatin jasiyatan. Dia tak Ya, boleh betul. menyifatkan sebab dia lain, satu majrur, satu mansub. Ya. Ini jasiyatan apa kedudukannya? Hal Ustaz. Hal aja. Hal atau naat? Hal. Tak boleh jadi naat, hal. Ya, Mansub. baik. Kalaupun misalnya kita mau sebut sebagai hal juga boleh.
Berarti kalau hal berarti ada sahibul hal kan? Ya. Sahibul halnya mana? Ummatin. Ummatin. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Anas. Muannas, sebab kita tahu jasiatan ada muannas kan? Hmm. Berarti pada ayat ini ummatun ditempatkan sebagai kata mufrad muannas, ya kan? Iya. No. Nah, artinya apa kalau begitu? Jadi, dari Al-Quran kita temukan kata ummatun ditempatkan dalam banyak keadaan. Terkadang ummatun itu adalah jamak hum ya. Hum itu artinya apa? Jamak mudzakkar kan? Jamak muzakkar. No. Mudzakkar jamak ya hum itu. Hmm. Seperti tadi yang Ibu Lela itu. Kullu ummatin yadkhuluna jannata. Atau terkadang ummatun juga digunakan sebagai huwa. Tadi inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Hanifah. Mudzakkar mufrad. Dan sekarang kita temukan ummatin ditempatkan sebagai domir apa? Hiya, Ya. Hmm. muannas mufrad, ya kan? Ya. No. Muannas mufrad. Nah, kalau begitu berarti kita bisa memahami sekarang bahwa kata ummatun pada mulanya ia bermakna jama ramai. Tetapi tidak jarang juga atau ia juga digunakan dalam bentuk domir huwa mudzakkar mufrad atau domir hiya muannas mufrad. Hmm. Dan di Al-Quran kita temukan beberapa contoh tadi. Dan ini buat kita menjadi ilmu lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Artinya kalau gitu, kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan ummatun sebagai kata mufrad muannas boleh. Sebagai muannas sebagai mufrad mudzakkar mufrad boleh. Sebagai mudzakkar jamak hum boleh. Begitu. Paham ya Ustaz, Bapak Ibu ya? faham. Ya Bu. Ustaz, umatun tu dia ada jamak dia kan Ustaz? Umamun kan? Iya. Nah, lalu kalau kita bertanya, apa jamak dari ummatun? Apa tadi? Umamun, betul. Umamun. Dan kata umamun pun di Al-Quran kita temukan. Umamun amsalukum. Ya. Umat-umat seperti kalian. Kalau tidak salah bercerita tentang burung-burung itu. Bahwa burung-burung di langit itu, di angkasa, itu juga mereka adalah umat-umat seperti kalian. Tidak hanya manusia yang merupakan umat. Jadi ummatun itu digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Coba kita lihat dalam surat apa coba. Umamun amsalukum. Kita mungkin mengira bahwa ummatun itu adalah kata yang digunakan untuk akil, untuk yang berakal. Dan itu yang kita pahami, ummatun itu adalah manusia. Makanya yang berakal kan. Nah, tetapi Bapak Ibu lihat, sebagai contoh di Al-Quran kita temukan, kata ummatun itu digunakan bukan untuk manusia, tapi juga bisa digunakan untuk binatang, untuk hewan-hewan. Hmm. Contohnya, ya sebentar saya cari dulu. Lupa ayat persisnya. Saya coba cari. Ummatun. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan, silakan beri kabar. Umamun amsalukum. Ya, umamun amsalukum. Nah, ini ya. Wama min surat Al-An'am ayat 38. 38. Ya. Boleh Bapak Ibu tengok ya. Surat Al-An'am ayat 38. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun apa? Amsalukum. Amsalukum. Saya tuliskan dulu ya agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mana tadi? Wama min dabbatin. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi.
illa umamun Hmm. amsalukum. Hmm. Umamun amsalukum. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Di sini ada kata umamun. Umam itu jamak dari ummatun. Sedangkan di atasnya apa yang diceritakan? Dabatun fil ardi. Binatang yang melata di atas bumi. Binatang yang merayap di atas bumi. Binatang yang melata, yang berada di atas bumi. Wala to'irin, dan tidaklah seekor burung yatiru bijanahihi terbang dengan dua sayapnya. To'irun kan burung, Ya. binatang. Naam. Nah, tetapi kata Allah, illa umamun amsalukum. Mereka itu juga adalah umat-umat seperti kalian. Jadi yang umat itu bukan hanya manusia. Umat itu bukan hanya manusia. Burung pun, cacing pun, kerbau pun, lembu pun, ayam pun, katak pun, onta dan sebagainya, itu semuanya adalah umat-umat. Lebah umat, semut umat. Gitu. Jadi kata umatun tidak hanya digunakan untuk manusia yang berakal atau akil, tetapi juga lighairil akil, bukan berakal. Nah, sekarang kita coba pahami. Ummatun itu sesungguhnya makna dasarnya apa? Ummatun dari kata apa? Kalau kita kembalikan ke Primadi. Dari kata amma. Amma ya umu. Apa artinya amma ya umu? Memimpin. Memimpin atau menjadi induk, menjadi ibu ya. Dari kata amma kan muncul kata umun. Apa artinya umun? Ibu. Ibu. Nah, umun itu ibu, tidak ada tamar butoh. Tapi ketika ada tamar butoh ummatun, maknanya bukan ibu perempuan. Umun bukan ibu laki-laki. Ummatun bukan ibu perempuan. Tetapi umun adalah ibu yang berjenis perempuan. Ummatun adalah makna yang berbeda. Umat itu. Nah, berarti umun dan ummatun itu satu akar kata. Akar katanya sama. Dari kata amma yang artinya memimpin atau menjadi induk. Dari kata ummatun dan amma juga muncul kata imamun. Apa artinya imam? Pemimpin. Nah, jadi umat, umun, imam itu satu akar kata. Nah, dari sini kita bisa mulai memahami mafhumnya. Ingat mafhum dan mantuk, masih ingat ya? Mafhum ayat ini bahwa umamun amsalukum bercerita tentang binatang-binatang di atas bumi, binatang-binatang melata, dan burung-burung yang terbang dengan dua sayapnya di angkasa raya. Itu mereka adalah umat-umat seperti kita, seperti kita semua manusia. Nah, pertanyaan kenapa disebut sebagai umat? Nah, sesuai dengan kata dasar dari umat itu sendiri, yang satu akar kata dengan umun, satu akar kata dengan imamun. Umun artinya adalah induk atau ibu, imamun artinya pemimpin. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ambil benang merah, bahwa binatang-binatang itu juga memiliki umun, memiliki induk, dan memiliki imam, memiliki pemimpin. Masih ingat cerita tentang lebah? Ingat. Lebah kan ada ratunya, ada queennya ya. An-Nahlu. Lebah itu kan tidak hanya binatang yang bergerak sendiri, tetapi ada pemimpinnya, ada ratunya. Nah, ratu itulah pemimpinnya. Nah, lebah-lebah juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Sehingga lebah-lebah juga ada kepemimpinan di tengah-tengah mereka, ada leadership, ada imamah, ada kepemimpinan. Kemudian contoh yang lain misalnya singa, apa singa? Singa ya, sama ya. Singa itu kan kalau hendak memburu binatang buruan itu kan selalu berkelompok ya. Naam. Sering berkelompok. Nah, berkelompok itu kira-kira masing-masing sendiri atau ada pemimpinnya? Pemimpin. Ada pemimpinnya. Dua grup. Ada grup, ya pemimpin grup lah begitu. Semut pun gitu, Ustaz.
Semut pun begitu, betul. Semut, nyamuk, semua binatang itu ada pemimpinnya. Ada Baik masyarakat. yang melata di bumi maupun yang terbang di angkasa, di atas. Nah, karena semua binatang memiliki pemimpin, memiliki sistem kepemimpinan di tengah-tengah mereka, memiliki komando. Komando itu ya kepemimpinan ya. Kepemimpinan lah atau manajemen yang menjadi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ada pemimpin dan rakyat begitu, people, antara leader dan people begitu. Maka mereka juga disebut dengan ummatun. Begitu. Kalau kita melihat film-film tentang dunia fauna, dunia binatang kan digambarkan bahwa singa-singa itu ketika menjadi raja kan mereka ada pertengkaran dahulu ya. Ada permusuhan, ada perselisihan, ada peperangan untuk menjadi raja. Yang kalah tidak menjadi raja, yang menang menjadi raja. Karena mereka sedang mencari pemimpin. Sampai bermusuhan, sampai berperang, sampai membunuh satu sama lain. Itu binatang. Itu hewan. Nah, jadi kembali kepada bahasan awal bahwa ungkapan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Kata umamun ini pertama tidak hanya digunakan untuk manusia berakal, tetapi juga bisa untuk yang tidak berakal. Yang pertama itu, untuk hewan pun boleh, bisa. Yang keduanya, kenapa hewan-hewan juga disebut sebagai umat? Nah, berdasarkan pemahaman atas kata umun, kata imamun, dan kata amma ya ummu yang artinya adalah memimpin atau ya memimpin ya, mengkomando begitu. Maka ummatun itu adalah sebuah masyarakat atau sebuah kelompok orang yang di situ ada pemimpinnya, ada sistem komandonya. Termasuk binatang juga memiliki sistem keumatan, sistem kepemimpinan. Yang kita manusia belum paham bagaimana kepemimpinan di tengah-tengah mereka. Begitu. Ustaz, Ya, Pak Ibu bagaimana Ibu? tadi kan Ustaz kata ummatun ini ada kalanya dalam Al-Quran dia muannas mufrad dan ada jamak muzakkar jamak. Ya, Kemudian yang mufrad muzakkar ayat surah An-Nahl tu kan, An-Nahlu ayat 120 itu kan, ya, ummatan itu dia menunjuk apa tu rajiun atau aidun ila Ibrahim. iya, Jadi di sini kerana yang ditunjukkan itu ada ummatan itu untuk menunjukkan Nabi Ibrahim yang betul. seorang diri dan lelaki, sebab itu dia digunakan ni pada pandangan saya lah. Iya, Dia menggunakan qanitan, maknanya menggunakan naat yang muzakkar mufrad. iya, betul. Tetapi kalau tempat ayat-ayat yang lain macam tadi saya lihat satu ummatin amaluhum. Jadi Ya, maknanya penggunaan secara keseluruhannya lebih kepada jamak muzakkar ataupun uh, um, mufrad muannas. iya, Gitu Ustaz. iya, betul Ibu. Hmm. Jadi umatun bisa mufrad huwa mudzakkar, bisa hum mudzakkar iya mudzakkar jamak. Tapi kalau Yaitu home itu lebih kalau misalnya yang ditunjukkan tu tidak kalau muzakkar mufrad huwa lebih kalau konteks ayat itu menunjukkan ummah itu menunjukkan kepada seorang lelaki lah gitu. iya, Okey baik. iya. Dari Syukran. mana kita tahu ummatan pada ayat inna Ibrahim kan ummatan qanitan? Dari mana kita tahu ummatan pada ayat itu adalah dhamir huwa? Sebab kita lihat kata qanitan. Ya. Qanitan itu mudzakkar, mufrad, huwa. Dan Hmm. kembali atau aidnya kembali kepada Ibrahim yang satu orang. Ya betul. Sedangkan pada ayat yang lain ummatun menggunakan kata domirnya hum, berarti banyak ramai mudzakkar jamak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ummatun itu pada awalnya ummatun itu maknanya adalah hum ya mudzakkar jamak. Ya. Tetapi dalam Al-Quran kita juga temukan ummatun bisa digunakan sebagai dhamir huwa, mufrad mudzakkar. Contohnya ayat ini surat apa tadi? An-Nahl ayat 120 ya, Inna Ya Ibrahim betul. kana ummatan qanitan lillahi hanifan.
Nah, terus berikutnya umatun juga boleh digunakan sebagai muannas mufrad hiya. Yani watara kulla ummatin jasiyatan. Dan kau melihat setiap umat jasiyatan berlutut ya. Apa berlutut itu? Ya, lututnya ditempelkan di atas tanah kan? Iya, berlutut. Betul, berlutut. Nah, jadi begitu Ibu. Jadi, Ya. nah, inilah salah satu metode kita memahami suatu diksi kata ya. Itu ketika kita hanya mengandalkan kamus dictionary, misalnya Al-Munawwir atau Al-Munjid, nanti kita bisa tengok kepada Al-Quran bagaimana Al-Quran memperlakukan sebuah diksi, sebuah kata. Dan itu akan menjadi informasi baru buat kita, menjadi ilmu baru buat kita, bagi kita. Yaitu menambah pengetahuan kita tentang ayat atau tentang diksi itu. Begitu. Dan apa yang tadi Bu Hadi conclude ya, simpulkan juga betul. Begitu Ibu. Sudah, alhamdulillah. Ustaz, Ya, Ibu bagaimana Ibu Sadia? tadi masa perbicaraan Ustaz menerangkan dengan kalimah innahu yang memberi maksud kewajib apa tadi Ustaz dekat Adalah wajib. kewajiban adalah wajib tadi. Pada kalimah Khadijah tu masih menggunakan innahu juga ke Ustaz? Iya, Sama juga, dia bukan tukar innaha sebab Khadijah tu muannas. tetap innahu, tidak innaha, tidak innahum, tidak innahunna, tidak innakum, tidak innaka. Tetap innahu. Adalah wajib bagi Khadijah, innahu wajibun ala Khadijata. Baik, saya akan lanjutkan ya. Baik. Apa yang ditanyakan Ibu Sadia, kita melanjutkan bahasan berikutnya. Adalah wajib bagi setiap individu. Sebelum ke individu, saya gunakan Khadijah dulu ya. Adalah wajib bagi Khadijah untuk apa? Adalah wajib bagi Khadijah untuk belajar misalnya ya, Belajar. selama hidupnya. Coba. Adalah wajib bagi Khadijah untuk belajar selama hidupnya. Bagaimanakah ungkapan kalimat ini? Innahu Wajibun wajibun Ada Khadijata. ala Khadijata. Terus Ta'allumi Anta untuk ta'allam, belajar. Nah, bagus tadi Bu Hajbi. tata'allam. Anta ta'allama. Selama hidupnya. Tula hayatiha. Tula hayatiha. Tula hayatiha. Nah, tadi Ibu Sadia bertanya, apakah domir innahu tetap hu meskipun di sini ada kata Khadijah? Jawabannya iya. Tetap innahu. Sebab apa? Sebab hu ini bukan kembali kepada Khadijah, tetapi kembali kepada anta ta'allama. Bapak Ibu ingat, anta ta'allama ini apa namanya? Masdar awal. Masdar awal. Ya. Ada an, ada fi'il mudhari' tata'allamu kan. Nah, berarti kalau begitu bisa kita ubah menjadi masdar sori kan? Ya, boleh. Apa masdar sori dari anta ta'allama? Ta'allumun. Ta'allumu. 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 Tuh, At-ta'allum. at-ta'allumu. Jadi innahu wajibun ala Khadijah at-ta'allumu tula hayatiha. Jadi kenapa domirnya innahu hu menggunakan domir muzakkar huwa? Sebab yang diterangkan itu bukan Khadijahnya tapi ta'allumnya, masdar muawalnya. Dan ta'allumu adalah muzakkar. Masdar yang selalu bermakna muzakkar. Makanya menggunakan innahu. Dan ini tetap berlaku pada saat Khadijah ditukar menjadi misalnya menjadi at-tullab. Misal. Innahu wajibu ala tulab.
Alat tulabi. Adalah wajib bagi para mahasiswa atau para siswa untuk belajar sepanjang hidup mereka. Bagaimana bahasa Arabnya? Innahu tetap Innahu wajib. wajibun, tetap wajibun. Tidak wajibuna atau apa yang lain, tidak. Innahu wajibun ala tulabi an Anta ta'allamu. an An Ayata'allamu. yata'allamu. Dhamir hum kan? Ayyata'allamu. An yata'allamu. Ula hayat. Fi hayatihim. An yata'allamu tula hayatihim. Tuh, tula hayatihim. Tetap inna wajibun. Lagi pula kan Bapak Ibu lihat, ini wajibun kan mudzakkar ya? Ya. Ya. Inna wajibun. Nah, kenapa innahu menggunakan mudzakkar? Karena wajibun mudzakkar. Kalau nanti innaha nanti wajibatun. Jadi yang dilihat itu adalah wajibun mudzakkar, makanya innahu. Dan kalimat seperti ini selalu menggunakan innahu, tidak menggunakan innaha ya. Di Al-Quran ada ungkapan begini nih. Afdulu dzikri. Fa'lam Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. illallah. Coba di situ lihat. Kenapa annahu tidak annaha? Bukankah sesudahnya adalah la ilaha illallah. Afdulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah. Tetap annahu tidak annaha. Kenapa? Karena kalau ungkapan ini selalu gunakan mudzakkar. Innahu wajibun. Innahu sunnatun. Innahu sa'bun. Innahu sahlun. Dan seterusnya. Ustaz, kalau kita nak gunakan innaha wajibatun boleh? Ya, tidak lazim Pak Lukman. Tak lazim Tak lazim, tak digunakan. Tetap menggunakan mudzakkar. Ini yang lebih afdal lah. Lebih afdal dan karena semula dibuat dari mudzakkar dahulu, bukan muannas. Muannas itu tahap yang kedua. Tahap yang pertamanya adalah mudzakkar. Makanya tetap menggunakan mudzakkar. Begitu. Ustaz, yang kalau Afdal kita buat dan Ustaz tulis tu at-ta'allumu tu Ustaz dekat yang Ustaz tulis yang tarjim dia bagi Khatijah untuk belajar, tak perlu kita tulis ita'allumi Ustaz. Tak payah, tak perlu. Terus je. Oh. Untuk itu bahasa Arabnya boleh menggunakan an masdariyah. Jadi an masdariyah itu diterjemahkan bisa dengan untuk. Tidak selalu untuk diterjemahkan dengan kata li. Kita mungkin tahu bahwa untuk itu bahasa Arabnya adalah li, ya kan? Ya. Nah, tetapi tidak selalu. Tidak selalu untuk itu diterjemahkan dengan li dalam bahasa Arab. Tetapi bisa juga menggunakan an masdariyah. Nah, untuk itu kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan to ya. To learn, to speak gitu. Nah, to learn, to speak itu bahasa Arabnya adalah an yata'allama. To speak an yata'akallama. Nah, saya mengamati bahwa an masdariyah itu kalau kita komparasikan ke dalam bahasa Inggris itu sama dengan to infinitive. To infinitive. Sesudah itu menggunakan verb atau kata kerja. To learn is well. An tata'allama jayyidun. To speak is good. An tatakallama thayyibun. Begitu. Jadi kesimpulannya, meskipun secara kata per kata untuk itu bahasa Arabnya adalah li, tapi ketika kita membuat kalimat dalam uslub bahasa Arab, tidak selalu untuk itu menggunakan kata li. Tetapi seringkali menggunakan an masdariyah. Begitu, Ibu Sanadia.
Bukan, maksud saya kalau kita guna anta ta'allama tu dalam bentuk masdar, kita tukar daripada fi'il, daripada masdar sorih kepada masdar muawwal kan Ustaz? Ya. Kalau kita gunakan masdar sorih yang betul-betul masdar, adakah tak perlu juga kita letakkan contoh tadi tadi at-ta'allumu tu tak perlu kita buat dita'allumi? Tak Tak perlu payah, ya? tak perlu. Okey. Coba lihat muka surat 7. Muka surat 8, maaf. Coba lihat muka surat 8 dalam Zoom ini. Ini ada kalimat innahu wajibun ala Khadijata an tata'allama tul hayatiha. Nah, an tata'allama di sini strukturnya, unsurnya apa saja? An dan tata'allama, ya kan? Ya, Ada li tidak di situ? tak ada. Tak ada. Maka pada saat an tata'allama kita tukar menjadi masdar sorry, maka tak payah ada li juga, tak perlu ada li. Cukup an tata'allama kita tukar menjadi masdar sorry tanpa tambahan li lagi. Sebab an tata'allama itu ada masdar muawwal. Masdar sorry-nya tinggal kita tukar an tata'allama menjadi masdar. Dan masdar dari tata'allamu adalah at-ta'allumu. Nah, meskipun at-ta'allumu ini tidak ada kata li, maknanya juga sudah untuk belajar. Begitu, Ibu Samaria. Faham tu ya Ustaz, syukur. Baik. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kembali ke teks buku atau yang tulisan teks yang saya share di grup ya. Adalah wajib bagi setiap individu. Apa individu bahasa Arabnya? Al-amru. Apa? Al-mar'u. Ya, al-mar'u. Al-mar'u. Untuk belajar dan mencari ilmu. Untuk belajar dan mencari ilmu. Dari buayan. Buayan itu ayunan ya. Hingga liang lahat. Hingga liang lahat. Coba, bagaimana ke bahasa Arabnya? Nah, kita susun satu persatu. Adalah wajib, apa bahasa Arabnya tadi? Innahu wajibun Wajibun. Bagi setiap individu. Ada ala Ala kulli Kulli mar'in. kulli mar'in boleh, Kulli fardin boleh. mar'in. Ala kulli mar'in. Atau boleh fardin. Atau saksin. Tidak tahu ya, saksin ya? Tahu, saksin. Saya tuliskan ya. Biar kita, agar kita menambah mufradat. Syaksin. Ahadin wahidin boleh. Ala kulli ahadin boleh. Kalau ahadin tak perlu pakai wahidin lagi, Pak. Karena ini kalau nakiro mananya satu. Maksud saya wahidin pun boleh kalau samping di selain Ala kulli wahidin boleh. boleh. Innahu wajibun ala kulli ahadin. Ala kulli wahidin. Boleh juga, Pak. Saya tuliskan kembali. Ala kulli mar'in, fardin, syahsin, ahadin, wahidin. Boleh. Seperti everyone, someone gitu ya. Atau somebody begitu. Atau everybody. Bahasa Inggris. Ala kulli mar'in, ala kulli fardin, ala kulli syahsin, ala kulli ahadin, ala kulli wahidin. Imri'in Ustaz? Kenapa, Ibu? Imri'in dengan mar'in sama. Oh, boleh imrin. Ala kulli imrin boleh. Ada lagi? Cukup. Untuk belajar dan mencari ilmu. Bagaimana untuk belajar? An An? yata'allam. Nah, fiilnya harus sesuaikan. Domirnya apa? Kan mar'in itu kan huwa. Huwa. Iya, an Mar'in itu yata'allam. huwa. Berarti ya ta'alamu kan?
Kalau ada an maka an yata'allama Ayat alama. untuk belajar dan mencari ilmu. Wa ويبحث Talabul ilmi. Talabul ilmi. Boleh Ustaz? mencari itu tolabayat lubu ya. Talabul Tolabayat lubu itu mencari. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Nah, perhatikan. Ini an yata'allama wa itu huruf apa namanya? Ataf. Atop. Sesudah atop apa namanya? Maktuf. Atop. Matuf itu harus bagaimana? Sama juga. Harus sama dengan matuf alaih kan? Ya. Ya. Mana matuf alaihnya? Yata'allama. Ya ta'allama fi'il atau isim? فعل Mudhari. فعل Maka sesudah wawu juga harus mudhari. Ayat luba. Mudhari'nya mansub. Yatluba. Wa yatluba. Ya annya tak perlu 2 kali, cukup 1 kali saja. Karena Ayat masuk. luba. Wa yatluba. Ayat luba. Ilmu. Wa yatlubal ilma. الماء Dari buaya Minal mahdi من المهدي illal إلى lahdi. اللهد ilal Ilal lahdi. 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 Sudah, begitu. Mudah ya? Mantap nih. An yata'allama. Kita boleh gunakan ya bahasa tak? Ya, ya bahasa mencari boleh. Cuman kita gunakan yang kita sudah sering dengar dari hadis kan tolabul ilmi ya, bukan bahsul ilmi. Atau al-bahsu anil ilmi. Maka kita gunakan yatluba saja. Tapi kalau menggunakan ya bahasa anil ilmi boleh. Tapi kalau kita gunakan wa ya bahasa nanti ada an, huruf jar, anil ilmi. Wa ya bahasa anil ilmi. Boleh, Bu? Nah, sampai sini ada soalan dulu tidak? Yabtaghi boleh tak Ustaz? Ibtagwa yabtagi mencari boleh. Yabtagil ilma. Cuma jarang-jarang digunakan untuk kata al-ilma, jarang-jarang. Betul Ustaz. Biasanya kalau untuk al-ilmu itu gunakan tolabayat lubu. Apa artinya tolabayat lubu? menuntut Ya, Menuntut. selain bermakna mencari juga bermakna menuntut. Menuntut. Ilmu. Menuntut. Mencari, menuntut. Atau meminta. Atau Memohon. berupaya. Berusaha. Makanya menggunakan kata tolabayat lubu untuk kata ilmu. Ses, ada dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu di situ faridatun tu digunakan tak marbuta. Dia tidak menandakan talab tu yang dia tu makna ses. Ya, baik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya? Atau muslimin saja? Ala kulli muslimin saja? Muslimin. Muslimatin. Wa Ya, wa muslimatin. muslimatin. Dua-dua boleh Ustaz. Boleh dua-duanya, boleh tanpa juga boleh ya. Ibu almi faridatun alal kulli muslim. Bapak Ibu, coba lihat. Talabul ilmi faridatun. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Iya. Iya. Ismiyah. Berarti ada apa dan apa? Tanda. Khabar. Mana mubtada? Talabul Talabu. Ada adalah talabul ilmi. Mana khabar? Faridatun. Faridatun. Mubtadanya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Talabu muzakkar. Faridatun, muzakkar atau muannas? Muannas. Mengapa bisa terjadi begitu? Tak pernah terfikir Ustaz. Kenapa faridatun muannas bisa menjadi khobar untuk tolabul ilmi yang muzakkar? Ayo, siapa yang tahu? Dia Pasal ilmu agaknya Ustaz. Ilmu. Dia adalah fardu kan Ustaz? Bermaksud fardu faridatun ni. Fardu Faridatun artinya fardu benar. wajib Nah, baik. Ini saya akan jelaskan dari awal ya. Baik. Silakan lihat muka surat berikutnya, halaman 12. Bapak Ibu,
At-thalibu misalnya ya. Eh, jangan at-thalibu, yang lain saja, biar mudah. Saya gunakan benda, jangan manusia. Misalnya al-qalamu. Al-qalamu ini mudzakkar atau muannas? Bakar. Mudzakkar. Kalau kita mengatakan pulpen panjang, bagaimana bahasa Arabnya? Al-qalamu Al-qalamu tawilun. 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 Mudzakkar muannas tawilun. Bakar. Mudzakkar. Baik. Sekarang lihat ke sebelah kiri. Al-madrasatu, apa artinya al-madrasatu? Sekolah. 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 Sekolah itu panjang. Bahasa Arabnya bagaimana? Al-madrasatu tawilatun. Al-madrasatu tawilatun. Coba lihat. Al-madrasatu muannas. Mubtada kan? Ya. Tawilatun khobar. Muannas. Ya. Nah, sebelah kanan al-qalamu mudzakkar. Tawilun khobar mudzakkar. Berarti khobar itu harus mengikuti mubtadanya. Kalau mubtadanya itu mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobar juga harus muannas. Iya kan? Ya. Ingat teori ini. Pegang kuat-kuat. Khudh hadhil hadhi tariqata biquwwatin, dengan kekuatan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan. Ini kalimat pertama. Sekarang kalimat kedua. Pulpen adalah Lamu. sebuah alat. Bahasa Arabnya apa alat? Alatun. 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 Pulpen adalah sebuah alat. Al-qalamu mubtada. Alatun adalah khobar. Al-qalamu mudzakkar. Alatun muannas. Mengapa bisa terjadi? Apakah ini salah? Benar. Ini tak salah kerana khabarnya itu bukan merupakan sifat. Nah, itu betul kata Ibu Hajbi. Alatun itu bukan kata sifat, tetapi kata benda. Karena alatun ada kata benda, maka dia tidak boleh mengikuti mubtada. Kalau kata benda itu mudzakkar, tetap mudzakkar. Kalau kata benda itu muannas, tetap muannas. Contoh sebelah kiri lihat. Al-madrasatu. Sekolah adalah sebuah tempat. Tempat bahasa Arabnya apa? Makanun. Kanun. Makanun, lihat. Makanun mudzakkar muannas. Muzakkar. Nomor satu muannas kan? Ya. Kenapa bisa terjadi mudzakkar muannas, muannas mudzakkar? Sebab kata makanun ini benda, bukan kata sifat. Sampai sini Bapak Ibu sudah paham maksud saya? Ya. Nah, apa kesimpulannya? Mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi muzakkar, muannas, muannasnya jika khobar itu terbuat dari Benda. kata sifat. Kecuali Kata yang bermakna sifat. Atau kata kerja, fi'il. Atau profesi. Atau status, kedudukan. Saya ulangi lagi. Mubtada khobar harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas jika khobar itu terbuat dari kata bermakna sifat, fi'il, profesi, kedudukan, status. Tetapi jika khobar itu merupakan kata benda, maka khobar tidak harus mengikuti mubtadanya, melainkan tetap pertahankan apa adanya. Alat bahasa Arabnya adalah alatun, tetap alatun, tidak jadi alun. Makanun bahasa Arab, tempat bahasa Arabnya adalah makanun. Maka makanun tetap makanun, tidak menjadi makanatun. Makanun tetap makanatun,
Makanun tetap makanun, tidak boleh menjadi makanatun. Macam masjidun lah Ustaz Masjidun tetap. Tak boleh Tidak jadi berubah. masjidatun. Tidak ada masjidatun. Kolamun tidak ada kolamatun. Baitun tidak ada baitatun. Samaun tidak ada samaatun. Ardun tidak ada ardotun. Mengapa demikian? Sebab kata benda kalau ditukar mudzakkar muannasnya nanti mananya berbeda. Contoh, makanun artinya apa? Tempat. Kalau makanatun kedudukan. Oh, lain makna. Kedudukan, makana, darajah, derajat. Kedudukan atau derajat. Contoh yang lain. To'irun, apa artinya to'irun? Kapal terbang. Bang. To'irun. Burung. Burung. Ke kapal terbang. Oh, tak ya ratun kapal Kalau terbang. to'iratun, Kapal Kapal terbang. terbang. burung Pesawat. besi. Burung besi, pesawat, kapal terbang. Burung besi. Kalau Indonesia dulu ada yang menyebut burung besi. Tapi burung besi kan berbeda dengan burung kan? Iya. Nah, kita sebutnya pesawat terbang sekarang. Nah, to'irun dan to'iratun mudzakkar muannas itu maknanya berbeda. To'irun burung, to'iratun pesawat terbang. Contoh yang lain, manzilun. Mana manzilun? Rumah. Baitun. Rumah. Bait. Kalau manzilatun, Kedudukan Kedudukan. kedudukan. Rumah dan kedudukan sama tidak? tidak sama. Tidak. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah paham? Maktabun, maktabatun Ustaz ya. Nah, maktabun apa artinya? Meja. Meja. Maktabatun, Meja. Perpus. Library. perpustakaan. Library. Library. Maktabun table, maktabatun library. Sama tidak? Tak sama. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, mubtada dan khobar itu harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas jika khobarnya terbuat dari kata sifat, Profesi. fiil, profesi, status, dan kedudukan. Tetapi kalau khobar itu terbuat dari kata benda, maka khobarnya tetap dipertahankan apa adanya, Terus. tidak tergantung pada mubtada'nya. Kalau benda itu mudzakkar, gunakan mudzakkar tetap selamanya. Kalau kata benda itu muannas, tetap gunakan muannas selamanya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau balik pada tadi Ustaz yang kita katakan faridatun dia bukan sifat kepada Baik. Kembali kepada muka surat 11, halaman 11, lihat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Coba lihat. Suatu Thalabul ilmi kan kewajiban. mudzakkar, ya kan? Ya. Faridatun kan muannas, betul tidak? betul. Nah, faridatun khobar kan? Hmm. Lalu pertanyaannya, mengapa faridatun bisa menjadi khobar bagi kata thalabul ilmi? Apa jawabannya? Berarti faridatun bukan kata sifat, Hmm. tetapi Tak benda. kata Kata benda. benda. Nouns. Kata Nouns. benda. Faridatun itu kata benda, bukan kata sifat. Yang artinya sama dengan fardun. Kewajiban. Tuh, begitu. Ustaz, faridun tak ada makna Ustaz. Faridun tak ada, Ibu. Oh. Tak digunakan. Yang ada juga mafrudun. Dalam kitab fikih kita sering temukan ungkapan begini. As-sholawatul mafrudatu. As-sholawatul mafrudatu. Apa artinya ini? Salat-salat yang dipardukan. Bukan. As-sholawatul mafrudatu, salat-salat yang dipardukan atau yang diwajibkan. Nah, kalau mafrudun ini isim maf'ul, itu bermakna kata sifat. Makanya sesuaikan mafrudatun muannas karena as-sholawatu muannas. Sedangkan faridun seingat saya tidak digunakan. Begitu.
Jadi kesimpulannya, khabar yang kita tahu dia berbagai bentuk, dan mufrad, jar wa majrur, jumlah ismiyah, fi'liyah. Dia juga tidak semestinya dia dalam bentuk sifat yang seperti yang tadi Ustaz jelaskan. Dia boleh dalam keadaan yang berbeza-beza. Kalau Iya, kita tengok, kalau tanda-tandanya berubah seperti inilah. iya, betul. Khobar itu bisa gunakan banyak hal. Khobar itu bisa gunakan banyak hal. Bisa kata benda, kata sifat, profesi, status, kedudukan, dan lain-lain. Dan itu harus nanti akan berpengaruh kepada kalimatnya, apa mudzakkar atau muannas. Dulu apa yang Bapak Ibu pahami hari ini itu sama saya juga dulu pernah merasakan. Kenapa thalabul ilmi faridotun? Dulu sempat berpikir, ini kenapa faridotun muannas sedangkan thalabul ilmi adalah mudzakkar? Saya tidak temukan jawaban waktu itu. Sampai saya selesai pesantren pun saya tidak menemukan jawaban mengapa faridotun boleh menggunakan muannas untuk kata thalabul ilmi. Nah, ketika saya sudah mulai mengajar bahasa Arab, berinteraksi dengan banyak yang belajar, yang datang dan atau mungkin dengan cara yang lain, lalu saya mencoba merenungkan, mengobservasi, menganalisa, akhirnya ditemukanlah teori ini. Teori bahwa khobar itu harus sama mudzakkar muannas apabila tadi kata sifat, fiil, status, profesi atau kedudukan. Kalau kata benda tidak berubah. Nah, apa yang sudah kita temukan hari ini ataupun sebelumnya, sekarang kita sampaikan kepada Bapak Ibu agar tidak mengalami apa yang dulu saya pernah bingung, apa yang dulu saya pernah merasa tidak bisa memahami kenapa bisa begitu. Keliru. Begitu Ibu ya. Ustaz, lagi satu Ustaz, tak memahami kalau ada dia berada di dalam satu kalimah, dia juga boleh memberi maksud yang berbeza. Contoh ada dalam buku latihan Nahu, waktu sebuat latihan, disuruh tukarkan kalimat dalam bentuk muzakkar ke muannas. Kemudian di situ ada kalimah baidun, telur. Iya. Telur. Tak mungkin kalau baidun tu kalau tambah tak marbuta jadi telur betina kan Ustaz? Kan? Jadi di situ bermaksud sebiji telur, bukan telur yang dianggap ada muannas, ada muzakkar, betul tak? Iya, baik. Baik, untuk menjawabnya boleh saya tutup whiteboard-nya dulu. Ini sudah habis, page-nya sudah sampai 12. Saya tutup dulu ya. Oke, saya close, tutup. Saya akan buka yang berikutnya. Whiteboard, share. Oke. Baik. Pertanyaan Ibu Laila, ini kata baidun. Ini tentu saja kita tahu ini adalah kata mudzakkar, betul? Boleh tidak baidun kita gunakan menjadi baidotun? Jawabannya boleh. Loh, bukankah baidun itu kata benda, bukan kata sifat? Mengapa boleh baidun menjadi baidotun? Itu benda. Baidun itu telur. Telur itu kata benda atau kata sifat? Benda. Benda. Mengapa ada kata baidun, mengapa ada kata baidotun? Satu. Contoh yang lain, dajajun. Dajjal, oke. Maaf, jangan gunakan dajajun lah. Yang lain saja. Sajarun, yang sudah populer saja yang mudah ya. Sajarun. Mana sajarun? Pokok. Pokok atau pohon. Boleh tidak kita cakap sajaratun? Boleh. Boleh. Lailun. Malam. Ibu Laila ya, Ibu Laila. Lailatun. Ya, Jadi bercanda Ibu Ibu Laila Laila. patutnya Lailatun. 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 Ada lagi naumun, Qawmatun. naumatun. Ada lagi khosyabun. Sama kun Ustaz. Ya, sama akun betul. Khosyabatun.
Sabun. Apa tadi? Samakun. Samakun, Samakun samakatun, sama dikun. Samakun sama dikun. samakatun, Samakun sama katun. Samakun sama katun. Zahrun, zahratun, zahratun. Terus bunga. Zahratun. Apalagi? Wardun, wardatun, wardatun. Bintang bahasa Arabnya apa bintang? najmun, Najmun. Najmun. Najmatun. Najmatun. Warakun, Warakun, warakatun, warakatun. Dan lain-lain. Nah, ini baidun, baidotun. Baidun mudzakkar, baidotun muannas. Yang sebelah kanan itu mudzakkar, sebelah kiri itu muannas. Nah, apakah ini berkaitan berlaku juga dengan pemahaman yang tadi kita sampaikan? Nah, baik, untuk kata-kata ini berbeda lagi. Sebagian dari kata benda, sebentar. Kata benda itu tidak boleh ditukar menjadi mudzakkar atau muannas, tetapi tetap pertahankan apa adanya. Itu teori dasarnya. Benda itu kalau ia mudzakkar tetap mudzakkar, kalau ia muannas tetap muannas. Dalam kondisi apapun. Itu kata benda. Tetapi ada sebagian kata benda yang bisa menggunakan mudzakkar dan muannas. Contohnya baidun, baidotun, syajarun, syajarotun, lailun, lailatun, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, apakah tamarbuto ini bermakna menunjukkan bahwa itu adalah perempuan? Baidun telur laki-laki, baidotun telur perempuan. Syajarun pokok laki-laki atau pohon laki-laki, syajarotun pohon perempuan. Lailun malam laki-laki dan lailatun malam perempuan. Dan seterusnya. Jawabannya tidak. Saya pernah sampaikan dalam video mufradat ya bahwa tamarbuto itu pada mulanya memang merupakan ciri muannas. Ya. Tamarbuto itu pada mulanya memang merupakan ciri muannas. Kabirun kabirotun, muslimun muslimatun, tajirun tajirotun. Di situ tamarbutonya adalah ciri untuk muannas. Tetapi itu bukan hanya ciri satu-satunya. Tamarbuto juga selain menjadi ciri muannas, ada ciri yang lain. Apa ciri yang lain? Ya, ini ciri kekhususan. Kekhususan. Yang kita tulis ini semuanya, ini bermakna kekhususan tamarbutonya, bukan bermakna perempuan. Baidun telurnya bersifat umum. Tapi kalau baidotun ini telurnya sudah bersifat lebih khusus. Sajarun pohon. Sajarotun bermakna pohon yang bermakna khusus. Lailatun juga malam secara khusus. Naumatun, khosabatun, samakatun, dan seterusnya. Maksudnya gimana secara khusus? Contoh begini. Kalau kita mengatakan lailun, itu artinya malam apa saja. Malam apa saja bebas. Kita tidak mendefinisikan atau menentukan malam apa. Tapi kalau kita mengatakan malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul. maka kita gunakan Lailatul Qadri, bukan Lailul Qadri. Kalau kita mengatakan malam Qadar, maka Lailatul Qadri, bukan Lailul Qadri. Kenapa? Sebab malamnya ada penghususan Al-Qadri. Jadi Al-Qadri ini ada penghususan untuk malam. Makanya malamnya menggunakan tamarbuto, Lailatul Qadri. Naumun tidur. Kalau tidur pagi hari bahasa Arabnya apa? Naumatus subhi. Naumatus subhi. Tidur pagi hari. Khosabun kayu. Kalau misalkan kayu apa? Kayu kelapa.
Khosabatun narojili. Masabatun narjili. Narojil. Coconut. Jadi mudhaf Narojil. itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk konteks ini baidun baidotun itu bukan telur laki-laki dan telur perempuan. Sebab tidak ada laki-laki yang bertelur. Laki-laki tidak bertelur. Yang bertelur itu perempuan. Nah, baidun juga tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Meskipun mungkin ada sebagian telur itu yang melahirkan laki-laki dan perempuan, tetapi ketika menjadi telur kan tidak ketahuan apakah itu laki-laki atau perempuan. Ini Makanya, sebut baidatun dajas tak payah Ustaz. nah, Baidatun. iya, telur ayam, bahasa Arabnya bagaimana? Baidatu dajajati. Hmm. Bukan baidut dajaja, tapi baidatu dajajati. Kalau ungkapan baidatu dajajati berarti telurnya khusus untuk telur ayam. Bukan telur ikan. Bukan Teliti. telur bebek. Bukan telur angsa, swan, entog, dan sebagainya. Makanya menggunakan baidotu tamar buto untuk menunjukkan kekhususan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan baidut dajajati, tak benar. Tapi baidotu dajajati. Baidatun dajajati. Bisa tambah. Ada ungkapan begini ya dalam Mahfudhot ya, begini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar. Ini bisa kita jadikan pegangan sebagai contoh ya. Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Lailatul. Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Apa artinya nih? Telur pada hari ini lebih baik daripada ayam pada esok hari. Iya. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Sebagian orang ada yang ingin ayam. Tapi dia sekarang sedang pegang telur. Nah, kalau dia sedang pegang telur, dia tidak perlu mengharapkan ayam. Sebab kalaupun besok dia bisa menjadi ayam, belum tentu telurnya menetas jadi ayam. Mungkin pecah. Maka daripada berharap ayam esok hari, mending kita gunakan telur hari ini untuk kita goreng jadi teman nasi. Makanya ungkapan baidatul yaumi khairum min dajajatil ghadi. Nah, baidatunya dong tamar butoh. Sebab telurnya hari ini dikhususkan untuk hari ini. Bukan telur besok atau telur kemarin. Maknanya untuk mudhaf lah Ustaz ya, untuk dimudhafkan. Ya, untuk menjadi mudhaf, betul. Ibu bisa masih ingat. Selamat Ibu. Bagus betul. Ustaz, jadi kalau kita katakan malam ini kita tak boleh gunakan hadzal laili, kita mesti guna hadhil lailati. Betul. Pada malam ini kita belajar bahasa Arab. Fi hadhil lailati nata'allamul arabiyyata. Bukan fi hadzal laili, bukan. Tapi fi hadhil lailati nata'allamul arabiyyah ala tariqatil uslubil arabiyyi. Pada malam ini kita belajar bahasa Arab menggunakan metode uslub Arab. Begitu. Sajarah betul. Sajarah bertukar. Sajaratul bertukol, bukan sajarul bertukol, tapi sajaratul bertukol. Tapi kalau kita gunakan tak marbuta, dia mesti ada kata sandaran selepasnya lah Ustaz. Ya itu menjadi mudhaf makanya. Kata Ibu Musama tadi menjadi mudhaf. Dan tak marbuta ni dia ada selain daripada tu dia ada maksud pengkhususan, dia juga bermaksud satu tak? Satu. Contoh macam samakun, samakatun. Ya, salah satunya itu juga. Samakatun seekor ikan. Tetapi samakun juga maknanya seekor ikan, Ibu. Tetapi kalau samakatun lebih khusus lagi. Seekor ikan, samakun seekor ikan. Samakun seekor ikan. Samakatun juga sama seekor ikan, Bu. Dua-duanya. Tapi kalau samakun ikannya belum khusus. Tapi kalau samakatun ikannya khusus. Dan dua-duanya sama, satu ekor ikan. Samakun satu ikan. Samakun satu ikan.
Kalau samakatun ikan tongkol. Jadi ikan tongkol. Sama katun tongkoli. Ya, betul, boleh, benar, benar. Betul, Ibu, betul. Samakun ikan, seekor ikan, apa saja ikannya tidak jelas ya. Ibu samakun ikannya tertentu, terkhususkan. Ikan tongkol, ikan gurame, ikan nila, ikan apa ya, yang lain-lain begitu. Betul, Ibu Lela. Ustaz nak tanya, kalau kita tengok Ya. samakun sama katun, bila kita buat ayat tetap berbeza. Kalau samakun tu kita guna haza, kalau sama katun kita guna hazihi. Macam tu Ustaz? Ya, tetap begitu. Hadas samaku, hadis samakatu. Sesuaikan. Kalau isim isyarahnya gunakan muannas, muannas, mudzakkar, mudzakkar. Hadas samakun. Azihi sama katun. Hadis samakatun. Tapi kalau jamak dia macam mana Ustaz? Jamaknya Hmm. hadhi asmakun. Asmakun. Jamak dari samakun asmakun. Jadi Kalau kalau samakatun jamaknya apa? katun jadi apa? Hadhi samakatun. Oh. Hadhi juga. Kenapa kita tak pakai jamak Ustaz? Kalau samakatun kita tak dia. Bagaimana, Ibu? Kalau hazihi untuk jamak kan untuk jamak ikan-ikan, Ya, kenapa kita tak gunakan jamak. apa tu, jamak juga? Iya, sebab kan setiap jamak yang tidak berakal adalah muannas mufrad. Masih ingat tidak? Ingat. Ya. Kullu jam'in ghairi aqilin Ilin. muannasun mufradun. Ingat. Masih ingat tak? Ingat. Lupa saja. Kullu jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun. Artinya apa ini? Setiap Setiap jamak yang tidak jamak berakal tidak berakal adalah muannas mufrad. Kullu jam'in setiap jamak ghairi aqilin yang tidak berakal, muannasun mufradun adalah muannas mufrad atau hiya. Makanya samakatun tadi jamak kan? Samakatun ini kan jamak. Berakal tidak ikan? Ikan tidak berakal meskipun berotak. Ya. Ya. Ikan berotak tetapi tidak berakal. Maka kalau ikan-ikannya ramai banyak, kita tunjuk, maka gunakan hadhihi. Hadhihi kan muannas mufrad. Ya betul Ustaz. Begitu. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang adalah wajib. Bagi. Tuh. Tadi kita hari ini tentang adalah wajib bagi. Nah, bagi kita, bagi saya, bagi kami, dan sebagainya, ini akan kita berlatih. Nah, penjelasan tentang ini sudah cukup. Tinggal nanti kita berlatih banyak. Insya Allah pada minggu yang akan datang, kita kembali berlatih. Dan silakan masing-masing Bapak Ibu menyiapkan kalimat yang menggunakan adalah wajib. Innahu wajibun ala siapa, apa, melakukan apa. Sebagai contoh saya membuat aja misalnya yang ini. Innahu wajibun alayya Ya. an ahtarima al-kabiro. Innahu wajibun alayya an ahtarima al-kabiro. Adalah wajib bagi saya untuk menghormati orang besar, orang yang lebih besar, senior. Orang yang berusia lebih tua daripada saya. Innahu wajibun alayya an ahtarimal kabiro. Nanti alayya bisa tukar alaika, alaina, alaihim, alaikum, dan seterusnya. Dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya? Cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Dan banyak Alhamdulillah. penjelasan yang Ustaz jelaskan malam ni. Syukran. Masykuran. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari hari ini cukup memberikan pemahaman dan juga membuka cara kita dalam mengungkapkan
uslub bahasa Arab menggunakan adalah wajib. Dan sambil menambah apa yang sudah kita ketahui dahulu ya sebelumnya untuk memperkuat. Baik, kita ucapkan bersama-sama kesyukuran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bayong muncul dulu sebelum kita salam. Bayong. Si Ayong dan si Ayang. Nah, ayangnya begini, Bu. Tuh. Ayangnya begini kakinya kanan kiri. Ya, selesai. Ya, sudah. Alhamdulillah. Tangannya nggak ada ya? Udah, cukup. Ini si Ayang dengan si Ayung ini senyum aja Ustaz. Ya, sudah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, ayo ikhwan al-akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Fi hadhil lailah, bukan fi hadzal laili. Hadha huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sehat semakin sehat dan kuat, yang sakit semoga segera sembuh. Semoga kita terus semakin semangat dalam pembelajaran bahasa Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhiran aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Jazakallah khairal jazak. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.